Senior, aku tidak bermaksud begitu, hanya saja kamu terlalu lemah. Chen Ping berkata dengan agak malu. Omong kosong, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulmu. Aku bisa saja memukulmu, sedikit Mahayana, untuk melampiaskan amarahku. Datang lagi. Sarjana Konfusianisme itu melompat tinggi dan berlari lurus ke arah Chen Ping. Chen Ping sudah berpengalaman dengan pedang pertama, jadi pedang pembunuh naga di tangannya tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wah! Chen Ping mengayunkan pedangnya lagi, dan tubuh sarjana Konfusianisme itu terhempas oleh cahaya pedang lagi, meninggalkan beberapa luka lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sarjana Konfusianisme itu melihat luka-luka di tubuhnya dan wajahnya memerah karena marah. Dia tidak mengerti mengapa kekuatannya tiba-tiba menurun drastis. Saya baru saja bertukar beberapa gerakan dengan seseorang beberapa hari yang lalu, dan kekuatan saya tidak berkurang sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Singkirkan pedangmu, kita sedang bertarung. Sarjana Konfusianisme itu memandang pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping dan tahu bahwa pedang ini jelas bukan benda biasa. Pasti ada masalah dengan pedangnya. Baiklah. Chen Ping mengangguk dan menyimpan pedang pembunuh naga. Melihat Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga, sarjana Konfusianisme itu menggertakkan giginya, matanya bersinar dengan ganas, dan dia bergegas menuju Chen Ping lagi. Chen Ping memandang cendekiawan Konfusianisme yang berlari ke arahnya. Dia tidak lagi merasa khawatir seperti di awal. Sebaliknya, dia menyeringai. Tinju cahaya suci. Chen Ping meninju dan cahaya keemasan pun meledak. Wah! Sarjana Konghucu itu kembali pingsan, tubuhnya jatuh terduduk ke tanah, dan dia muntah darah. Pada titik ini, Chen Ping merasa benar-benar lega. Ternyata penjaga di lantai ketiga tidak cukup baik dan tidak memiliki kemampuan nyata. Tetapi sarjana Konfusianisme itu tampak seperti telah kehilangan keinginan untuk hidup. Bagaimana itu mungkin? Sang sarjana Konfusianisme meraung. Mendengar keributan di dalam aula, Li Chunfeng juga perlahan berjalan memasuki aula. Ketika dia melihat sarjana Konfusianisme itu penuh luka dan dalam kondisi menyedihkan, dia menatap Chen Ping dengan tak percaya. Dia juga tidak mengerti kapan Chen Ping menjadi begitu kuat. Penjaga lantai 3 dihabisi hanya dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Senior Li, penjaga ketiga level ini tidak sebaik kamu dan Nan Batian. Chen Ping mengikuti Li Chunfeng dan menjelaskan. Li Chunfeng tertegun, lalu menatap cendekiawan Konfusianisme itu lagi, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Gerakannya semulus air mengalir, dilakukan dalam satu gerakan. Lagi sibuk apa? Sarjana Konghucu itu ketakutan dan berusaha melawan dengan tergesa-gesa, tetapi tetap saja ia terlempar oleh pukulan itu, dan di sekujur tubuhnya meninggalkan bekas luka. Li Chunfeng bertanya dengan bingung, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa berani mengatakan bahwa pelindung tingkat pertama dan kedua kita adalah sampah? Siapa kamu? Ketika sarjana Konfusianisme mendengar ini, dia menatap Li Chunfeng dengan kaget. Saya penjaga lantai 2, Li Chunfeng, kata Li Chunfeng. Tidak mungkin. Jika kamu adalah penjaga tingkat kedua, bagaimana kamu bisa meninggalkan dunia tingkat kedua? Sarjana Konfusianisme itu menggelengkan kepalanya dan tidak mempercayainya sama sekali. Saya bisa lolos berkat Tuan Chen yang membantu saya melepaskan segel penjara dan melawan hukuman dari surga. Li Chunfeng berkata. Sarjana Konfusianisme itu menatap Chen Ping dengan kaget. Anda,
seorang kultivator Mahayana, dapatkah Anda menghancurkan segel penjara dan melawan hukuman dari surga? Chen Ping mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak akan percaya kecuali Anda dapat membantu saya memecahkannya, kata sarjana Konfusianisme. Aku bisa membantumu memecahkannya, tapi ada harga yang harus dibayar, kata Chen Ping. Berapa harganya? Tanya sarjana Konfusianisme. Tentu saja kau harus mengikutiku selama 300 tahun, mendengarkan aku, dan berjuang untukku. Tapi dengan kekuatanmu, kau benar-benar tidak bisa menolongku. Kau terlalu lemah. Chen Ping memandang sarjana Konfusianisme dan berkata, saya tidak lemah. Saya adalah makhluk surgawi. Sekalipun saya lemah, bagaimana mungkin saya bisa dikalahkan oleh seorang kultivator Mahayana seperti Anda? Hanya saja wilayah kekuasaanku telah ditekan. Sekarang kekuatanku sudah kurang dari 1/10-nya. Sarjana Konfusianisme itu menolak dengan keras. Lalu mengapa kamu dipenjara di sini? Chen Ping menatap cendekiawan Konfusianisme itu dengan rasa ingin tahu, apakah karena kamu melihat seorang gadis muda mandi? Omong kosong, aku seorang sarjana. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal yang vulgar seperti itu? Kata cendekiawan Konghucu dengan marah. Li Chunfeng di samping merasa malu dan terhina. Lalu mengapa kau dipenjara? Katakan yang sebenarnya padaku dan aku bisa membantumu melepaskan segel penjara itu. Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja tidak sengaja menyentuh pantat seorang peri perempuan. Siapa sangka ayahnya adalah peri emas, jadi dia memenjarakanku di sini. Kata cendekiawan Konghucu itu dengan perasaan sedikit bersalah. Suara itu makin mengecil, sepertinya itu disengaja, bukan kecelakaan. Setelah mendengar ini, Chen Ping berusaha menahan tawa dan menatap Li Chunfeng. Tampaknya mereka telah menyinggung peri perempuan yang sama. Aku akan membantumu membuka segel penjara itu, dan kau akan melayaniku selama 300 tahun. Bagaimana menurutmu? Chen Ping bertanya. Baiklah, tapi kalau kau merusak segel penjara dan menerima hukuman surga, aku tidak peduli kalau kau mati. Kata Konghucu, jangan khawatir, aku bahkan tidak peduli dengan hukuman dari Dewa Emas. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba menekan telapak tangannya ke lantai aula. Saat cahaya perlahan naik dari tanah di aula, segel tahanan juga perlahan muncul. Seperti segel tahanan Nan Batian dan Li Chunfeng, darah merah mengalir di dalam segel tahanan. Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak membuka segel penjara itu tiba-tiba bergetar dan menghilang. Sarjana Konghucu itu tertegun sejenak, lalu dia menggerakkan tubuhnya, wajahnya penuh keterkejutan. Segel penjara telah hilang, kata sang Konfusian. Chen Ping tertegun dan terdiam di tempatnya. Mengapa dia melarikan diri? Tuan Chen, segel penjara pasti takut padamu, jadi dia lari begitu kau bergerak. Melihat ini, Li Chunfeng buru-buru menjelaskan. Jangan bicara omong kosong. Segel penjara itu hanya sebuah tanda. Segel itu tidak memiliki kesadaran independen. Bagaimana mungkin segel itu tiba-tiba bisa lepas dengan sendirinya? Pasti orang yang menaruh segel penjara itu yang tiba-tiba mencabutnya. Mungkinkah rekan Taois ini memiliki semacam hubungan dengan Dewa Emas yang memenjarakanku? Sarjana Konfusianisme itu memandang Chen Ping dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Jin Xian?
Dia bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Senior, kamu bebas sekarang, jangan lupa janjimu, kata Chen Ping. Tentu saja, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan melayanimu selama 300 tahun. Tapi kamu harus siap menghadapi hukuman ilahi berikutnya. Setelah kamu berhasil melewatinya, kita bisa membicarakan hal lain. Sarjana Konfusianisme mengingatkan Chen Ping. Kalian berdua menjauhlah, atau kami akan membuat kalian mendapat masalah. Dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, Chen Ping merasa jauh lebih tenang. Jika binatang kecil penelan langit tidak dapat muncul, ia akan menggunakan lonceng berpola naga untuk melawan. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan lonceng berpola naga siap kapan saja. Setelah membuat semua persiapan, Chen Ping menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, suatu kekuatan besar turun dari langit. Tuan Chen, berhati-hatilah. Hukuman Tuhan akan datang. Li Chunfeng mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan seluruh kekuatannya terkumpul untuk membentuk lapisan demi lapisan perisai pelindung di sekeliling tubuhnya. Dentang. Tepat saat Chen Ping bersiap menghadapi serangan itu, tiba-tiba terdengar suara keras. Rasanya seperti palu yang memukul kepala Chen Ping. Setelah suara itu, kekuatan surga yang dahsyat lenyap dan hilang dalam sekejap. Li Chunfeng, sarjana Konfusianisme, Chen Ping. Ketiga orang itu ketakutan. Tidak seorang pun bergerak atau berbicara. Mereka tidak mengerti, kapan hukuman Tuhan ini menjadi seperti ini. Ini bahkan tidak sekuat tenaga yang digunakan orang biasa untuk memukul seseorang dengan batu besar. Inikah kekuatan surga Sang Dewa Emas? Chen Ping tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Chen Ping tidak tahu kalau ada yang memberinya istirahat. Hanya saja level airnya agak terlalu tinggi. Sudah kukatakan sebelumnya, seorang Dewa Emas belaka tidak layak disebut. Chen Ping menyingkirkan semua kekuatan gaibnya dan berkata dengan sok. Sarjana Konfusianisme dan Li Chunfeng memandang Chen Ping dengan kagum. Sudah berapa tahun mereka berpraktik? Pada level apa mereka berada? Dibandingkan dengan Chen Ping, para makhluk abadi yang telah berlatih selama puluhan juta tahun ini benar-benar harus mencari lubang tikus untuk bersembunyi. Nama saya Shen Ziyan, dan saya di sini untuk bertemu Tuan Chen. Sarjana Konfusianisme itu berlutut dengan satu kaki, yang menunjukkan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Chen Ping. Bangun! Chen Ping melambaikan tangannya. Setelah Shen Ziyan berdiri, dia bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, apakah Anda ingin pergi ke lantai berikutnya? Tentu saja, Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, penjaga lantai 4 tidak mudah dihadapi. Selain itu, dunia lantai 4 juga penuh dengan para ahli. Jika Anda pergi ke lantai 4, sebaiknya Anda berhati-hati. Shen Ziyan membujuk Chen Ping. Aku membantunya melepas segel penjara, jadi dia tidak bisa mengalahkanku. Chen Ping tersenyum sedikit, namun Shen Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga lantai 4 tidak dipenjara di sini oleh siapapun. Dia memenjarakan dirinya sendiri di sini dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Jadi, jika Anda ingin membantunya melepaskan segel penjara dan memberinya kebebasan, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Berlatih memenjarakan diri, bukankah ini penyakit serius? Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung merasa sangat aneh. Orang normal manakah yang akan memenjarakan dirinya sendiri? Jadi saya sarankan Tuan Chen untuk berhati-hati.
Orang-orang seperti ini biasanya tidak memiliki otak yang normal dan mudah marah. Kata Shen Ziyan. Chen Ping terdiam sejenak lalu berkata, apakah ada cara untuk langsung menuju lantai 5 tanpa melewati lantai 4? Itu jelas tidak mungkin. Kita harus menaiki tangga selangkah demi selangkah. Shen Ziyan menggelengkan kepalanya. Siapa peduli? Ayo kita ke lantai 5 dulu. Tapi bagaimana mungkin kekuatanmu bisa ditekan begitu kuat? Sebaiknya kau cari cara untuk pulih. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, kau akan mudah dibunuh oleh orang lain saat kau mencapai alam surga. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Shen Ziyan. Itu dipenuhi batu peri. Setelah pertarungan sengit dengan Tuan Muda Ming, meski banyak orang di pihak Chen Ping yang tewas, mereka juga memperoleh banyak hal. Orang-orang dari Lian Sanmen, keluarga Huo dan 4 istana dunia bawah memiliki banyak sekali sumber daya. Setelah sedikit merapikan, Chen Ping mendapatkan 1.000.000 batu peri. Tuan Chen, saya tidak selemah yang Anda lihat. Saya tidak tahu mengapa kekuatan saya tiba-tiba tertekan sekarang. Jika kita bertarung sekarang, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku. Kata Shen Ziyan, bagaimana mungkin, aku bisa menjatuhkanmu hanya dengan 1 pukulan. Chen Ping tidak mempercayainya. Shen Ziyan tiba-tiba melancarkan pukulan, langsung mengenai Chen Ping dan membuatnya terpental. Chen Ping terkejut dan terbang keluar dari pintu masuk aula. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan organ-organ dalamnya terasa sangat tidak nyaman. Sialan, kenapa kau tak mengatakan apapun dan tiba-tiba menyerangku? Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening. Ini disebut menyerang lebih dulu. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup berhati-hati. Shen Ziyan tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, mari kita lakukan lagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Shen Ziyan. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan niat pedang yang mengerikan menyelimuti Shen Ziyan. Kalau saja serangan semacam ini terjadi dalam situasi sekarang, Shen Ziyan pasti akan terlempar. Namun kali ini, Shen Ziyan tiba-tiba memegang sebuah buku di tangannya. Buku itu terus berputar, dan sinar-sinar cahaya memancar keluar di antara putaran buku itu, bagaikan bilah pisau yang tajam. Niat pedang Chen Ping langsung dikalahkan, dan pada saat yang sama, bilah cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Chen Ping. Tubuh Chen Ping mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan mengeluarkan suara bang bang bang. Ketika Chen Ping meninggalkan aula, dia melihat tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan sudah mulai menunjukkan retakan. Jelaslah bahwa Shen Ziyan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Shen Ziyan mengikuti Li Chunfeng keluar dari aula. Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Shen Ziyan bertanya. Senior, saat aku baru saja menembus level, apakah kamu membiarkanku pergi? Chen Ping tidak dapat mempercayainya. Hanya dalam waktu yang singkat, kekuatan Shen Ziyan telah berubah drastis. Kau hampir memukulku sampai mati dan meninggalkanku dengan luka-luka. Apakah aku akan membiarkanmu pergi? Shen Ziyan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tiba-tiba berhenti menekan dirinya sendiri, tetapi itu tidak membuatnya lepas. Chen Ping saat itu tidak tahu bahwa pemilik tangga itulah yang memberinya istirahat.